Jadi ini ada satu penginapan yang ada di Sungai Lilin di Sumatera. Penginapannya konsepnya bagus, cocok untuk orang-orang yang berada dalam perjalanan jauh antara Jakarta sampai ke di Sumatera dan perlu tempat tinggal karena mobilnya bisa parkir di depan kamar. Sekarang kita lihat mengenai kamarnya. Kamarnya besar, tapi sayangnya tempat tidur di sebelah sana. Seharusnya kamarnya tidak begini. Denah awalnya seperti ini. Jadi pintu masuk ada di sebelah kiri bawah. Tempat tidur itu ada di sana. Kamar mandi itu yang ada di pojok kanan kecil di sebelah. Kamar mandi adalah yang di sebelah kanan pojok bawah itu. Terus yang kecil-kecil di bawah itu adalah meja dan bangku. Yang kotak warna merah bata di sebelah itu adalah meja dandan. Yang saya suka adalah bahwa penginapan ini ada jendela menghadap ke arah taman di luar jendela. Tentu saja ini hal yang bagus. Dan ruangannya cukup luas sehingga nyaman untuk sholat atau untuk bongkar-bongkar perlengkapan perjalanan jauh. Tempatnya lumayan bagus. Tapi ada yang perlu diperbaiki, yaitu adalah bahwa lokasi tempat tidur itu tempatnya kurang bagus karena siapapun yang tidur akan bisa melihat kamar mandi dan kamar mandi bukanlah pemandangan yang sedap. Kenapa tempat tidur seharusnya berada di sana? Supaya yang tidur tidak melihat pintu kamar mandi. Karena itu, kita harus ubah lokasi tempat tidur ini. Hal lain lagi yang juga kurang bagus adalah lokasi bangku dan meja kecil itu di situ menghalang jalan. Tempatnya sebetulnya harusnya bukan di sini. Bagaimana seharusnya? Jadi, saran awalnya adalah pindahkan pintu ke sebelah sebaliknya. Jadi tadi pintunya ada di sebelah kiri bawah, sekarang pintunya di sebelah kiri atas. Supaya apa? Supaya tempat tidur bisa dipindahkan ke arah sebaliknya. Jadi yang betul itu adalah seharusnya pintu itu adanya di sebelah sana. Kenapa? Kalau pintu ada di sebelah sana, tempat tidur bukan ada di sini, tempat tidur ada di situ. Siapapun yang ada di tempat tidur itu tidak perlu melihat kamar mandi. Kamar mandi bukan pemandangan indah. Dan bangku dan kursi itu bisa dipindahkan ke arah sebelah jendela. Sehingga ruangan di depannya jadi lebih luas. Berapa biaya untuk melakukan perubahan ini? Mungkin cuma kira-kira sekitar 300.000 per ruangan. Kenapa? Karena hanya perlu memindahkan pintu dan itu berarti cuma perlu biaya tukang. Satu pintu itu mungkin kira-kira 1 atau 2 hari kerja tukang, tergantung berapa jumlah tukangnya. Jadi biayanya sederhana sekali. Dan juga memindahkan jalan setapak sedikit. Cuma itu saja. Biayanya hanya 300.000 per ruangan, tapi dampaknya akan besar sekali. Kalau ini ditutup jadi jendela, pintu di sana, tempat tidur di sini supaya lebih nyaman. Berikutnya itu adalah warna spray. Ini warna spraynya gelap sekali, mungkin karena tujuannya supaya tidak kelihatan kotor, tapi tamu kan justru jadi tidak percaya. Harusnya spray warnanya terang supaya tamu percaya bahwa spraynya betul-betul bersih. Terus yang berikutnya, selimut seharusnya jangan dipasang di sini. Karena ini kan kayaknya penginapan sederhana. Selimut seharusnya dilipat saja dan ditaruh di meja atau di lemari sini. Atau diletakkan di kursi di sana. Tujuannya apa? Kalau ada tamu yang tidak pakai selimut,
selimutnya nggak berubah lokasinya, jadi nggak perlu dicuci. Tapi kalau tamunya pakai selimut, selimutnya sudah pindah tempat, jadi harus dicuci. Jadi sekarang ini saya nggak tahu apakah sebetulnya selimut ini bersih atau nggak bersih tadi malam itu, jadi akhirnya saya juga nggak pakai. Tapi kan kena tendang kaki saya, begitu. Kemudian kamar mandinya bagus, ada air panasnya, cuma sayangnya ya ini kasetnya bukan yang handuk putih, sebaiknya kasetnya yang handuk warna putih, jadi orang tahu. Terus ya ini beberapa masalah, mungkin pemiliknya juga udah tahu masalahnya apa. Jadi ya sudahlah. Berikutnya lantai, ini sebetulnya bersih tapi licin sekali karena mungkin sabun yang digunakan untuk membersihkan lantai itu banyak sekali. Jadi rasanya kurang enak karena licin, khawatir terpleset, begitu. Selebihnya kamar ini lumayan lah. Tapi itu adalah beberapa perbaikan penting yang perlu dilakukan sebetulnya, karena tempat ini bagus sekali menolong para musafir yang membutuhkan tempat beristirahat yang layak. Kalau ada di Sumatera dan membutuhkan tempat tinggal, bisa dicari tempat-tempat seperti ini, lumayan bersih dan aman.